Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Zulfanita Dindiskiana, dosen FEBI UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep peluang yang kedua. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai apa itu ruang contoh dan apa itu ruang kejadian. Apabila kita mengulik sekilas, apa itu ruang contoh? Ruang contoh yaitu suatu gugus yang memuat semua hasil yang berbeda, yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Kalau kalian masih ingat, notasi dari ruang contoh disimbolkan dengan S besar, di mana isinya yaitu berbagai ruang-ruang kejadian. Nah, N yaitu banyaknya hasil atau ruang kejadian yang mungkin bisa terhingga atau tak terhingga. Sedangkan untuk ruang kejadian yaitu anak gugus dari contoh yang memiliki karakteristik tertentu. Biasanya ruang kejadian ini dinotasikan dengan huruf kapital. Nah, apabila kalian masih mengingat bagaimana cara untuk mendapatkan suatu kejadian, bisa menggunakan kombinasi, permutasi, kaidah penggandaan, faktorial, ataupun dengan menggunakan cara manual dengan pohon faktor. Nah, apa sih yang disebut dengan peluang atau definisi peluang itu apa? Nah, pendekatan klasik terhadap penentuan nilai peluang diberikan dengan menggunakan nilai frekuensi relatif. Jadi, peluang ini adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kemungkinan ini susah untuk ditebak. Nah, rumus peluang yaitu N kecil dibagi N besar, di mana N kecil ini adalah ruang kejadian dibagi ruang contoh. Sedangkan komplement dari A atau kejadian A sama dengan 1 dikurangi peluang A. Nah, apakah aksioma peluang? Jadi di sini ada beberapa kaidah pada sebaran peluang, yaitu yang pertama, nilai dari peluang ini antara 0 dan 1. Yang kedua yaitu jumlah peluang seluruh kejadian dalam ruang contoh sama dengan 1. Dan yang ketiga, kejadian-kejadian dalam ruang contoh adalah kejadian-kejadian yang terpisah atau saling bebas. Nah, di sini bisa terlihat ya, hukum penjumlahan dalam peluang itu yaitu terdapat 2. Jika terdapat 2 kejadian A dan B yang saling beririsan, seperti pada contoh di gambar di samping kiri saya, apabila ada peluang A irisan B, maka peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, untuk kejadian yang kedua yaitu kejadian A dan B saling lepas, maka di sini dianggap bahwa A dan B tidak mempunyai irisan, sehingga peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, hukum perkalian dalam peluang. Apabila terdapat 2 kejadian A dan B, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B bersyarat A, sama dengan peluang B dikalikan peluang A bersyarat B. Nah, kejadian saling bebas dimaksudkan yaitu kejadian-kejadian yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Peluang dari 2 buah kejadian yang saling bebas adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, ada catatan. Jika A dan B adalah 2 kejadian saling lepas, serta peluang A lebih dari 0 dan peluang B lebih dari 0, maka kejadian A dan kejadian B adalah 2 kejadian yang tidak bebas. Karena peluang A irisan B sama dengan 0, sedangkan peluang A kali peluang B lebih dari 0. Nah, di sini terdapat contoh untuk menghitung peluang ya. Misalkan, yang pertama sebuah dadu dilempar, maka ruang contohnya ada 6, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Otomatis ruang contohnya ada 6. Nah, jika setiap sisi setimbang,
maka peluangnya masing-masing untuk ruang contohnya yaitu 1:6. Untuk contoh yang kedua yaitu sebuah kejadian yang diharapkan adalah sisi muncul kurang atau sama dengan 4, maka ruang kejadian A yaitu 1, 2, 3, dan 4, maka jumlah dari kejadian A sama dengan 4, peluangnya yaitu PA sama dengan 4 dibagi 6. Karena ruang contohnya dadu itu ada 6, maka dibagi 6, sehingga peluang A sama dengan 2/3. Nah, untuk contoh yang kedua, dalam suatu kepengurusan terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan. Jika dipilih satu tim yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 perempuan untuk mewakili dalam Munas, berapakah peluang dari tim tersebut terbentuk? Kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apakah A itu. Misalkan A adalah kejadian terbentuknya tim yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan, maka NA atau jumlah kejadiannya yaitu kombinasi dari 5, 2, di sini ada 5 laki-laki, diambilnya 2 orang laki-laki untuk membentuk tim yang mewakili Munas. Kemudian untuk yang 41 berarti ada 4 perempuan, nantinya yang akan diambil 1 orang perempuan untuk mewakili tim Munas, sehingga NA-nya sama dengan 40. Sedangkan untuk NS atau jumlah ruang contohnya yaitu 9 diambil atau kombinasi 3, di mana 9 ini yaitu gabungan jumlah keseluruhan antara laki-laki dan perempuan, 5 ditambah 4, sedangkan yang diambil timnya dari 9 itu tadi ada 3 orang, sehingga kombinasi 93, sehingga dari kombinasi tersebut ruang contohnya sama dengan 84, sehingga peluang terbentuknya tim tersebut yaitu PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 40/84, atau apabila dikecilkan sama dengan 10/21. Contoh yang ketiga, peluang bayi berjenis kelamin laki-laki diketahui 0,6. Jika jenis kelamin anak pertama kita simbolkan A dan kedua kita simbolkan B saling bebas, berapa peluang jenis kelamin anak pertama dan anak kedua laki-laki? Nah, ini salah satu contoh bentuk kejadian saling bebas, di mana ketika kita menghitungnya peluang antara irisan A dan B, maka peluangnya adalah peluang A dikali peluang B sama dengan 0,6 dikali 0,6, hasilnya 0,36. Jadi peluangnya adalah 0,36. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat di sini yaitu peluang suatu kejadian A jika kejadian lain diketahui telah terjadi. Peluang A jika diketahui B, maka peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Jika kejadian A dengan B saling bebas, maka peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B dibagi peluang B. Hasilnya adalah peluang A. Nah, sekarang kita belajar mengenai teorema Bayes. Teorema Bayes ini mendasarkan atau dasarnya adalah peluang bersyarat, di mana kondisi yang diketahui ialah kejadian kedua, sedangkan yang dicari adalah kejadian pertama. Kejadian pertama A tersekat menjadi beberapa bagian A1, A2, sampai AK, dengan kejadian B terjadi setelahnya, jadi beririsan. Sehingga peluang B sama dengan sigma peluang A, I, di sini I berarti peluang A kejadian yang keberapa, dikalikan peluang B bersyarat kejadian A yang keberapa. Nah, teorema Bayes ini menggunakan kaidah penggandaan ya teman-teman. Jadi selain menggunakan peluang bersyarat,
juga menggunakan kaidah penggandaan, di mana kejadian A dan B itu saling beririsan dan diketahui bahwa kejadian A terjadi terlebih dahulu dan kejadian B terjadi kemudian. Contohnya, Kota Bogor disebut kota hujan karena peluang terjadinya hujan cukup besar, yaitu sebesar 0,6. Hal ini menyebabkan para mahasiswa harus siap-siap dengan membawa payung. Peluang seorang mahasiswa membawa payung jika hari hujan yaitu 0,8, sedangkan jika tidak hujan 0,4. Nah, berapa peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung? Bagaimana caranya? Kita harus mendefinisikan terlebih dahulu informasi apa yang terdapat dalam soal tersebut, yaitu yang pertama kita memisalkan bahwa H yaitu Bogor hujan, kemudian P mahasiswa membawa payung. Nah, peluang H atau peluang Bogor hujan yaitu sebesar 0,6. Kemudian peluang Bogor tidak hujan sama dengan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa kejadian itu kita tidak bisa memprediksi. Nah, di sini ketika Bogor hujan berarti ada dua kejadian kan? Hujan dan tidak hujan. Oleh karena itu di teorema Bayes kita harus mendefinisikan dan menghitung berapa peluang hari hujan dan berapa peluang hari tidak hujan, yaitu sebesar 0,6 dan 0,4. Kemudian peluang P atau mahasiswa bersyarat hari hujan sebesar 0,8, sedangkan peluang mahasiswa tidak membawa payung pada hari tidak hujan yaitu 0,4. Nah, apa yang ditanya? Yaitu ditanya ketika hari hujan dan mahasiswa membawa payung. Baik, untuk menjawab pertanyaan berarti peluang H bersyarat P sama dengan peluang H irisan P sama dibagi peluang P. Ini menggunakan peluang bersyarat ya teman-teman. Nah, kemudian sama dengan peluang H irisan P dibagi seluruh kejadian yang dialami oleh mahasiswa, baik mereka membawa payung maupun tidak membawa payung, yaitu H irisan P ketika hari hujan dan kemudian TH atau tidak hujan irisan P, di mana mahasiswa membawa payung namun tidak hujan. Kemudian sama dengan peluang H dikali peluang P bersyarat H dibagi peluang H dikali peluang P bersyarat H ditambah peluang TH atau tidak hujan dikali peluang P bersyarat TH. Kemudian didapatkan setelah kita dapatkan rumus dan kemudian dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi, didapatkan bahwa peluangnya adalah 0,48 dibagi 0,64. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini apakah penjelasan saya bisa dipahami? Baik, untuk konsep peluang yang kedua sudah kita diskusikan dan sudah kita bahas bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.